Jadi di chapter kelima ini nanti kita akan belajar mengenai double komparatif ya, teman-teman. Apa itu double komparatif? So let's do some review first relating to our previous meetings. Jadi kita review dulu materi kita sebelum-sebelumnya ya. Oke, jadi dari hari pertama sampai hari keempat kita sudah belajar mengenai kalimat, teman-teman, yaitu sentence wajib punya yang namanya subjek dan predikat. Subjek itu cara ngenalinya, dia biasanya tempatnya di depan, ya, kumpul dengan kata sifat atau adjektif, biasanya the atau teman-temannya itu. Tapi subjek intinya itu adalah kata benda, ya, atau noun. Kalau kayak gitu kata ganti atau pronoun yang fungsinya sebagai subjek, seperti itu. Kemudian selain subjek, kalimat juga wajib punya predikat, yang mana predikat dalam bahasa Inggris harus berupa kata kerja. Nah, tapi kenapa saya tidak pakai istilah subjek predikat? Karena tidak semua verb, kenapa saya nggak pakai istilah subjek verb? Karena tidak semua verb bisa jadi predikat ya, teman-teman. Verb yang bisa jadi predikat itu hanyalah verb 1 atau verb SES ketika dia present atau ketika menyatakan fakta. Kemudian verb 2 ketika menyatakan kejadian di masa lalu atau biasanya sejarah ya, teman-teman. Kemudian dan auxiliary yang ketemu sama verb lain. Nah, itu nanti semuanya artikan aktif ya, teman-teman. Oke, kecuali satu, yaitu jika auxiliary verbnya itu berupa to be sama verb 3. Nanti ngartikannya itu pasif. Oke. Kemudian, nah kalau teman-teman menemukan verb 3 yang berdiri sendiri, verb ing yang berdiri sendiri, dan tuh verb 1 mereka bukan predikat ya teman-teman. Dan verb 3 itu dia bukan predikat artinya pasif, verb ing itu bukan predikat artinya aktif, dan tuh verb 1 itu artinya aktif. Kadang diartikan pasif juga nggak apa di beberapa kasus ya teman-teman. Nah kemudian di dalam kalimat kalau mau kita masukkan dua subjek, dua predikat itu nggak apa-apa ya. Acceptable as long as we have conjunction. Pokoknya selama kita punya conjunction, kalimatnya mau ada lebih dari satu subjek, satu predikat, nggak masalah. Dan conjunction sendiri kita pelajari hari kedua, dibagi menjadi dua jenis. Oke, ada yang namanya fanboys, ada yang namanya selain fanboys. Fanboy sendiri hanya singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so dengan masing-masing artinya ya teman-teman. Dan kalau teman-teman menemukan conjunction selain yang for, and, nor, but, or, yet, so, berarti itu miliknya yang selain fanboys. Ada banyak sekali conjunction yang selain fanboys ya teman-teman. Yang sudah kita bahas hari kedua. Yang salah satunya ada which, who, that, artinya yang ada penggunaan uniknya. Dan nanti kita bahas di hari ke-10 juga itu. Oke. Nah intinya kenapa sih conjunction dibagi menjadi dua? Kenapa kok fanboys itu dibedakan dari selain fanboys? Karena penggunaan di kalimat dia berbeda teman-teman. Bedanya adalah fanboys itu tidak boleh muncul di paling depan kalimat. Jadi kalau teman-teman misalkan mengerjakan soal structure TOEFL bagian pertama, itu titik-titiknya di paling depan, kemudian butuh conjunction dan pilihan A, B, C, D itu ada diawali dengan conjunction fanboys, jangan dipilih. Karena conjunction fanboys tidak boleh muncul di paling depan, ya teman-teman. Kemudian kalau yang selain fanboys dia boleh tempatnya di awal ataupun di tengah seperti itu. Nah nanti kalau ditulis rumus atau pola kalimat, fanboys ketika dia menghubungkan dua subjek dua predikat bentuknya cuma satu yaitu subjek predikat koma fanboys subjek predikat. Pasti seperti itu. Nah tapi kalau yang selain fanboys karena tempatnya boleh pindah-pindah ya teman-teman. Nanti ada tiga bentuk. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, ada subjek, conjunction subjek predikat predikat, ada juga conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Dan perbedaan yang ketiga adalah fanboys itu tidak selalu menjadi penanda kalau kalimatnya harus terdiri dari lebih dari satu subjek predikat. Kenapa? Karena dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Dia juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi kalau yang selain fanboys fungsinya hanya untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan di soal atau di jawaban ada conjunction selain fanboys, nanti kalau digabung ke soalnya, kalimat utuhnya akan butuh lebih dari satu subjek, lebih dari satu predikat, seperti itu. Kemudian setelah belajar conjunction, kita juga belajar mengenai inversion atau pembalikan posisi kalimat, teman-teman. Yang mana kalimat itu umumnya terdiri dari subjek predikat,
ya, subjek dulu baru predikat. Nah, kalau ada penanda inversi atau di kasus inversi nanti dibalik. Ada bagian predikat yang pindah sebelumnya subjek. Seperti itu. Tapi tetap teman-teman, nggak mungkin predikat muncul di paling depan. Pasti sebelum predikat nanti ada sesuatu, yaitu apa? Penanda inversinya. Dan ada 6 penanda inversi yang sudah kita pelajari hari keempat, ya. Yang pertama yaitu penggunaannya there, artinya biasanya kita artikan ada. Yang kedua ada keterangan tempat atau adverb of place yang dia pindah sebelumnya subjek, terus nggak dikasih koma, ya teman-teman. Kemudian ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif, atau di beberapa buku itu menyebutnya negative expression. Jadi ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif, terus dia ditempatkan sebelum subjek tanpa koma, nah itu nanti jadi penanda inversi. Nah, negative adverb itu contohnya ada kayak seldom, ada never, ada little, ada not only, ada not until yang ada tambahnya seperti itu, ya. Kemudian penanda keempat ada komparatif atau perbandingan, caranya bilang lebih dari, ya teman-teman. Jadi setelahnya than itu boleh, setelahnya than itu boleh diikuti kata benda saja. Misalnya Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Setelahnya than boleh juga diikuti predikat setelahnya Jupiternya. Misalnya, setelahnya our planet maksudnya. Jadi Jupiter is much bigger than our planet is. Jadi boleh ya, than-nya mirip kayak conjunction fungsinya nanti. Oke. Kemudian setelahnya than mau dibalik nggak apa-apa juga. Jadi predikat baru subjek nggak masalah. Jadinya Jupiter is much bigger than is our planet. Itu bisa, teman-teman. Kemudian yang penanda yang kelima yaitu ada participle atau verb ing dan verb 3 yang dia kayak ada embel-embelnya ya setelahnya. Dan dia dipindah sebelum subjek tanpa ada koma nanti jadi penanda inversi. Dan yang terakhir yaitu di kasus conditional sentence atau kalimat pengandaian ketika conjunction if-nya itu kita hapus. Nah, kalau kita hapus nanti harus kita ganti if-nya itu dengan auxiliary. Kalau ada will verb 1 berarti tipe pertama. If-nya dihapus diganti jadi should. Kalau ada would verb 1 berarti tipe kedua. Ketika if dihapus diganti jadi were. Kemudian kalau ada would have verb 3, nah itu penanda ketiga, teman-teman. Ketika if dihapus diganti jadi had. Oke, jadi tipe pertama jadi should, tipe kedua jadi were, tipe ketiga jadi had if-nya kalau dihapus seperti itu. Nah, itu tadi adalah penanda 6 penanda inversi. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan salah satu dari ke-6 ini di awal kalimat atau di sebelum titik-titik, terus di titik-titik kita butuh subjek predikat, cari yang predikat dulu baru subjek. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebelum kita ke chapter 5 atau membahas tentang double komparatif, ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan, teman-teman. Nggak ada ya? Clear ya? Oke, kalau clear kita lanjut ke chapter kelima, teman-teman. Jadi di chapter 5 kita belajar double komparatif. Apa sih double komparatif ini? Nah, sebelum kita ke double komparatif, kita bahas yang komparatif dulu, teman-teman. Komparatif itu adalah perbandingan ya. Ini sudah kita bahas ketika kita membahas inversion kemarin, yaitu penandanya keempat inversi, teman-teman. Jadi perbandingan itu caranya bilang lebih dari. Kita bisa pakai more than atau than. Contohnya kemarin ada Jupiter is much bigger than our planet. Atau Jupiter is much bigger than our planet is. Atau dibalik setelahnya than diinversi juga nggak apa-apa. Jadinya Jupiter is much bigger than is our planet. Nah, ini namanya komparatif ya, caranya bilang lebih dari seperti itu. Nah, kalau tadi di komparatif tadi atau caranya membandingkan dua yang berbeda, kita bisa pakai more than, ya teman-teman. Kita juga bisa pakai than. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau more than atau kalau more itu ditambahkan ke kata sifat atau kata keterangan ya teman-teman. Umumnya kata sifat yang dia terdiri dari lebih dari satu suku kata. Suku kata itu apa ya? Pecahan kata teman-teman atau pembacaan seperti itu. Misalkan kalau saya bilang expensive. Expensive itu ada 3 suku kata. Jadi ada ex, pen, sama sive. Nah, itu namanya suku kata ya, teman-teman. Jadi kalau suku katanya lebih dari satu, contohnya expensive tadi, untuk bilang lebih expensive kita pakai yang more
karena dia lebih dari satu suku kata. Seperti itu. Jadi more expensive, lebih mahal. Nah, kalau yang itu dipakai untuk kata sifat umumnya ya, atau kata keterangan yang dia hanya terdiri dari satu suku kata atau dua yang berakhiran dengan y. Oke. Nah, mungkin untuk contohnya di dalam kotak bawah ya, teman-teman. Yang pertama misalkan saya sama-sama mau bilang besar. Besar itu bisa pakai large, bisa pakai massive. Nah, untuk bilang lebih besar menggunakan large, karena large itu cuma sekali baca, large gitu aja, teman-teman. Berarti satu suku kata ya. Untuk bilang lebih besar, kita bilangnya adalah larger, bukan more large. Ya. Kemudian kalau massive, karena dia dua suku kata dan tidak berakhiran dengan y, maka untuk bilang lebih besar pakai massive, kita pakainya more. Jadinya more massive. Seperti itu. Yang kedua ada cheap sama inexpensive. Dua-duanya artinya sama-sama murah, teman-teman. Oke. Nah, untuk bilang lebih murah pakai cheap karena dia hanya satu suku kata, cheap gitu aja ya. Maka untuk bilang lebih murah kita cukup tambahkan jadinya cheaper. Tapi kalau mau bilang lebih murah pakai inexpensive karena dia kalau dibaca ada 4 suku kata ya, ada in, ex, pen sama sive, teman-teman. Maka pakainya untuk bilang lebih murah pakai inexpensive, pakainya yang more. Jadinya more inexpensive. Seperti itu. Dan yang terakhir sama-sama mau bilang gila atau luar biasa, intinya nggak bisa dinalar seperti itu ya. Kita bisa pakai crazy atau insane. Nah, kalau yang pakai crazy karena dia dua suku kata berakhiran dengan y, maka kita bisa pakai Cukup pakai aja. Jadinya bukan more crazy tapi crazier. Oke. Tapi kalau mau bilang lebih gila tapi pakai insane karena dia dua suku kata bukan berakhiran dengan y ya, teman-teman. Maka pakainya yang more, yang atas. Jadinya untuk bilang lebih gila pakai insane, more insane. Seperti itu. Nah, tapi ada pengecualian, teman-teman. Maksudnya pengecualian itu gini. Tidak semua kata sifat di dalam bahasa Inggris itu bisa ditambahkan atau more untuk bilang lebih atau menambahkan kata lebih. Ya, beberapa kata tidak bisa. Beberapa kata akan punya kata sendiri yang artinya memang lebih. Yaitu di bawah kotak ini ya. Di kotak bawah maksud saya. Yang pertama ada good, artinya baik atau bagus ya. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus itu bukan gooder atau more good. Kita bilangnya adalah better. Jadi better itu artinya lebih baik ya. Kemudian untuk bad, buruk atau jelek. Nah, kita untuk bilang lebih buruk bukan better. Ya, atau more bad bukan, tapi worse yang akhirannya ya, teman-teman. Itu artinya lebih buruk atau lebih jelek. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada little artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit kita cukup pakainya less. Oke. Yang keempat ada far artinya jauh. Untuk bilang lebih jauh kita pakainya farther atau further atau farther. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang pakai u itu untuk lebih jauh yang nggak bisa dihitung pakai meter, teman-teman. Jadi contoh nih, saya mau bilang ke teman-teman, saya pengen mengenalmu lebih jauh lagi. Nah, itu yang di situ kan nggak boleh. Misalkan saya bilang, saya pengen mengenalmu lebih jauh lagi. Masa teman-teman nanyanya berapa meter? Kan nggak bisa tuh. Nah, itulah jenis lebih jauh yang pakai U. Jadi further. Tapi kalau yang bisa dihitung pakai satuan, misalkan meter atau mile atau kilometer atau yard misalnya. Nah, itu pakainya yang huruf A. Jadi yang belakang. Ya, misalnya rumahku lebih jauh dibandingkan rumahmu. My house is farther than your house from here misalkan. Seperti itu ya. Tapi artinya sama-sama lebih jauh. Kemudian yang terakhir ada banyak. Banyak itu ada dua ya, teman-teman. Bisa pakai many, bisa pakai much. Artinya sama-sama banyak. Dan untuk bilang lebih banyak, kita cukup pakai more. Karena more punya dua kelas kata. Kalau more yang artinya lebih, itu kata keterangan. Kalau more yang artinya lebih banyak, itu kata sifat. Seperti itu. Jadi many atau much itu banyak, lebih banyak cukup pakai more. Seperti itu. Nah, mungkin untuk komparatif ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman, sebelum kita lanjut ke yang double komparatif. Silahkan, teman-teman. No question? Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ya. Yang berikutnya yaitu double komparatif yang mau kita bahas hari ini. Nah, double komparatif itu jadi caranya kita bilang semakin, teman-teman. Nah, semakin itu more-nya
ditambahkan the sebelumnya. Saya ulang lagi, jadi more-nya nanti ditambahkan the. Nah, karena namanya di situ ada double-nya, jadi caranya bilang semakin apa, semakin apa. Jadi the more bla 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 bla, koma, the more bla 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 bla. Nah, nanti biasanya di soal structure TOEFL itu salah satu dihilangkan. Entah the more yang di depan, entah the more yang di belakang setelah koma. Ya. Nah, mungkin untuk contoh keseharian, teman-teman, semakin cepat semakin baik. Nah, ini kalau di Inggris kan the sooner the better. Nah, kalau teman-teman perhatikan kalimat ini nggak punya subjek, nggak punya predikat, ya. Tapi itulah keunikan double komparatif. Dia tidak harus memerlukan subjek predikat. Seperti itu, teman-teman. Ya. Kemudian contoh kedua, semakin tua kita, semakin bijaksana juga seharusnya. Kalau ditranslate, the older we get, the wiser we should be. Nah, ini nggak apa-apa, ada predikatnya juga nggak apa-apa. Jadi ada the older, subjeknya we, predikatnya get, kemudian the wiser, subjeknya we, predikatnya should be. Nggak ada conjunction, it's okay guys. Ya, jadi memang seperti ini keunikan double komparatif itu, seolah-olah kalimat sebelumnya berdiri sendiri, kalimat setelahnya berdiri sendiri, padahal sebenarnya mereka satu kalimat. Seperti itu, dan kalimat ini benar, nggak ada kesalahan. Ya. Kemudian yang ketiga, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati. For example, nanti kalau ditranslate, the quieter the place is, the more comfortable it is to be inhabited. Oke. Kemudian yang keempat, semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Oke, terus yang contoh terakhir, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Kalau ditranslate, the fewer people we chill with, the less bullshit we deal with. For example, ya teman-teman. Nah, untuk contoh penggunaan dalam speaking, nah berikut ini ya, video dari salah satu teman kita, teman-teman, Bapak Barack Obama. Mari kita dengarkan. Saya mau cek sound dulu. The quicker you get your degree, Suaranya keluar nggak, teman-teman? Keluar. Keluar ya, oke. Baik, kita dengarkan kembali apa yang beliau katakan. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, beliau bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Kalau diartikan, semakin cepat kau mendapatkan gelarmu. Maksudnya, semakin cepat kau menyelesaikan pendidikanmu, semakin murah biaya pendidikanmu. Jadi intinya biar lebih murah, jadi harus lebih cepat kayak gitu intinya. Ya. Atau kita dengarkan lagi. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. That's right. Next ke next video, Yeah, contoh the quick- berikutnya. Nah, berikut ini adalah hukum Hubble, teman-teman, mengenai alam semesta ya. Mari kita dengarkan. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Oke, jadi the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauhi kita, menjauh dari kita, dari bumi, dari galaksi kita, seperti itu. Karena memang Hubble berpendapat kalau alam semesta itu expand, teman, atau mengembang. Jadi semakin membesar, seperti itu. Nah, kita dengarkan lagi ya. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, itu tadi contoh The terakhir dari filmnya siapa namanya? Kung Fu Panda 3 ya, teman-teman. Ada Master Oogway, kita dengarkan yang dia katakan. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, dia tadi bilang, when will you realize the more you take, the less you have. Jadi, kapan kau akan menyadari semakin banyak yang kau ambil, semakin sedikit yang kau miliki. Kalau diartikan seperti itu. Nah, sebelum ke contoh soal, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Kalau nggak ada, kita langsung ke contoh soal ya, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini, caranya sama ya. Jadi ketika teman-teman cari subjek predikat dulu, jadi cari ketika teman-teman mencari subjek predikat, tiba-tiba setelah koma ada kata the more. Ya, the more bla bla bla, ada the-nya lagi. Nah, itu berarti ini the more-nya penanda double komparatif. Oke, teman-teman, berarti kita harus carikan sebelum koma. Itu yang ada the more-nya juga.
Dan kata benda di double komparatif itu harus jelas. Jadi pasti ada the more bla 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 the atau the more the seperti itu. Cari yang ABCD yang ada the more the-nya, teman-teman. Kira-kira ABCD yang the more the yang mana? Bravo dan delta. Bravo dan delta. Oke, kita analisa saja. Yang alfa udah nggak mungkin ya, karena nggak ada, yang alfa nggak ada more-nya, yang Charlie di situ nggak ada more-nya juga. Berarti antara bravo dan delta. Kalau yang bravo, teman-teman, di situ setelah the loser bravo nggak ada the-nya lagi atau teman-temannya the lagi nggak ada. Ya, tiba-tiba langsung ditabrak sama preposisi in yang mana itu menandakan keterangan. Berarti yang bravo nanti kita butuh the lagi. Oke, berarti fix jawabannya adalah yang delta. The loser the brushwork is in Stevenson landscape, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan semakin renggang, jadi teknik pengecatan menggunakan kuas di lukisan pemandangannya Stevenson semakin banyak vitalitas dan karakter atau ciri-ciri atau apa ya? Ya ini ya vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu miliki. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut ke contoh soal ke berikutnya, teman-teman. Oke, ternyata sudah habis contoh soalnya, ya. Sebelum latihan nih, ke teman-teman nih, gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari contohnya, teman-teman? Mau tanya, Diinget-inget? Sir. Silakan, brother. Ini kalau ini memang harus the-nya ada 2 ya? Ya, that's right. More-nya harus ada 2, seperti itu. Ya, untuk penulisannya tergantung ya. Yang dijelaskan itu kata sifatnya hanya terdiri dari satu kata atau lebih dari satu suku kata tadi. Karena penulisan menggunakan more itu ada 2, bisa pakai more, bisa pakai r. Ada 3, ada yang nggak bisa pakai more sama r, bentuknya berubah. Contohnya di kata more di situ. Ya, seperti itu, brother. Tapi untuk aturan double komparatif, jadi kalau teman-teman menemukan the more, pasti gandengannya the more. Dan yang dihilangkan biasanya kalau nggak di pertama seperti ini, jadi akhir setelah koma. Teman-teman, seperti maksudnya di tengah-tengah setelah koma. Seperti itu. Gimana? Dapat ya? Oh ya, satu lagi, Sir. Yang di Bravo tadi salahnya kenapa ya? Karena nggak ada the-nya. Jadi gini, nanti brushwork-nya, nanti the-nya yang di depan itu, teman-teman, itu satu kesatuan dengan si brushwork. Seperti itu. Nah, terus apa salahnya jika menjadi satu kesatuan dengan brushwork? Nanti nggak ada pembanding, nggak ada yang apa ya, jadi nggak ada yang dibandingkan seperti itu. Ya, artinya karena the loser brushwork itu bukan semakin, tapi karena the-nya miliknya brushwork ya, itu nanti jadinya teknik pengecatan menggunakan kuas yang lebih renggang itu jadinya seperti itu. Jadi bukan semakin. Makanya setelah the bla bla bla, the more, nanti harus ada the lagi atau teman-temannya the, ya, seperti itu. Contohnya yang delta itu ada the loser brushwork. The loser the brushwork, seperti itu. Memang seperti ini, teman-teman. Tapi tenang aja karena double komparatif ini beberapa kali tes saya tidak menemukan jenis soal ini. Tapi untuk jaga-jaga siapa tahu nanti ketika teman-teman tes keluar, jadi saya kasihkan. Dapat berarti atau gimana? Masih bingung atau sudah dapat? Halo Pak, halo. Halo, ya, brother. Mister, kalau misalkan gitu kan, kenapa nggak jawab Bravo gitu? Kan di situ SIM itu kata kerja bukan sih di situ? Sorry, gimana? SIM itu di situ kata kerja bukan? Sebagai kata kerja bukan SIM. Fin, sebentar. SIM. Oh, SIM, ya, that's right. SIM itu kata kerja. Kata kerja. Kalau misalkan mungkin boleh nggak kalau misalkan dijawab kenapa nggak yang Bravo? Mungkin di Bravo-nya itu nggak ada kata Nggak kerja. That's good question. Jadi, apakah yang kanan dan yang kiri itu strukturnya selalu sama? Jawabannya tidak selalu. Jadi misalkan gini, misalkan di kalimat sebelumnya nggak ada predikatnya, di setelahnya ada predikatnya, nggak masalah. Kayak gitu. Jadi memang untuk strukturnya nggak harus sama. Memang kalau di buku, makanya saya nggak pakai buku ya. Kalau di buku itu disebutkan seperti itu. Tapi saya sering sekali mendengarkan orang-orang itu pakai struktur yang beda di double komparatif. Jadi saya bikin kesimpulan sendiri. Artinya itu nggak apa ya, nggak harus sama seperti itu. Berarti kalau misalkan contoh lain, Sir, misalkan apa, Sir? Atau kembali ke atas saya tadi ya, yang contoh kita tadi.
Sebentar ya. Kalau ini tadi gimana dia bilangnya the farther away galaxy is, the faster it is moving from. Oke, ini tadi ada predikatnya dua-duanya. The quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Dia ada predikatnya juga. Contohnya tadi adalah kita kembali ke contoh yang ini ya. Contohnya nomor 4, teman-teman. Bisa dilihat nomor 4 ya. The fewer the trees in an area, the hotter it is there. Sebelumnya koma itu nggak ada predikatnya. Nah, setelahnya koma di situ ada subjek predikat. Seperti itu. Jadi nggak selalu. Tapi kalau misalkan di yang nomor 4 itu mau saya tambahkan predikat juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadi memang inilah uniknya double komparatif. Nggak apa namanya? Nggak menentukan kalimatnya harus punya predikat. Contohnya nomor 1 itu malah nggak punya predikat kanan kiri. Yang nomor 2 ada 2 subjek predikat, ada 2 kanan kiri. Nomor 4 yang satu punya predikat, yang satu enggak. Seperti itu. Oke, berarti ini ya, apa namanya? Kayak the viewer, the trees itu maksudnya kenapa di situ harus ada the-nya itu mungkin sama kayak kita harus sama-sama tahu gitu nggak sih? Maksudnya the itu kan untuk penanda kalau yang berbicara sama dia berbicara sama-sama tahu. Gitu. Jelas ya, Terus benar. Itu it tuh kenapa nggak pakai the gitu? Karena it itu ya kita sama-sama tahu gitu. Kita tanpa menggunakan the itu udah sama-sama tahu kalau kita menggunakan it. Gitu. Oh, maksudnya gini. Kenapa yang sebelumnya pakai the trees, yang setelahnya nggak ada the it gitu ya? Oh, nah, Oke, gitu. good Mungkin question. Nah, udah diganti sama pronoun gitu ya mungkin ya, karena sama-sama nah, tahu. that's right. Gini, teman-teman, bedanya kata benda nomor 4 itu ya, kata benda di situ ada trees, sama kata ganti, contohnya di setelah koma itu ada it. Bedanya adalah kata sifat itu, sebentar ya, saya mute dulu sedikit, teman-teman. Sorry, karena ada suara lain. Jadi kata benda itu bedanya sama kata ganti. Kata benda boleh ditambahkan kata sifat sebelumnya. Contoh kata sifat yang paling sering adalah the. Contohnya mobil ya, saya punya car. Itu boleh saya bilang the car. Boy, itu anak laki-laki. Saya boleh bilang the boy. House, rumah. Saya boleh bilang the house, rumah itu. Nah, tapi untuk kata ganti itu sudah menggantikan kata yang sudah jelas, yang sudah jadi syarat kata itu bisa kita rubah, kata benda itu kita rubah jadi kata ganti ketika kata benda itu sudah disebutkan atau orang yang kita ajak ngomong sudah tahu konteksnya. Benda itu yang mana. Dan kata ganti itu tidak boleh ditambahi dengan kata sifat, teman-teman. Makanya kita nggak bisa bilang the he, the she, the it, itu nggak bisa. Seperti itu. Gimana? Maksudnya gitu bukan pertanyaannya? Iya, bagus ya. Oh, itu dapat yang ya. aku inginkan. Terus berarti gini, terus aku dapatnya gini, kalau misalkan aku bikin contoh ini berarti ini yang salah, ini yang benar ya. Coba aku bikin contoh yang salah dulu ya. Misalkan ini makin sama ya. Tapi dengar ya. Sorry. Dengar. The viewer, the tree in an area, the hotter house is there itu salah kan? Karena nggak ada the-nya. Maksudnya ada the-nya lagi kan? Iya, harusnya ada the-nya. The hotel, the house, misalnya. Nah, kalau gitu. ada the-nya berarti baru benar. Kayak gitu kan? Sorry, gimana? Kalau nggak ada the-nya? Gini. Ini yang contoh yang salah ya. Ini contoh yang salah. The viewer, the trees in an area, the hotter house is there. Itu salah. Terus benernya berarti the viewer, the trees in an area, the hotter, the house is there. Gitu berarti. Iya, betul. Oke, bisa. Itu untuk contoh aja ya, tapi ya secara contoh, secara grammar itu sudah masuk, maksudnya sudah benar seperti itu. Siap. Oke, dapat ya. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi? That's good question. Nggak ada ya, tapi teman-teman jangan mikirnya ke dalam-dalam. Maksudnya sebenarnya untuk double comparative ini gampang kok. Biasanya yang dihilangkan cuma the more, teman-teman ya. Jadi salah satu the more-nya itu biasanya dihilangkan. Entah the more yang di paling depan, entah the more yang di setelah koma. Nah, cara menentukannya pokoknya ketika teman-teman mencari sentencing atau subjek predikatnya, mencari kelengkapan subjek predikat, menemukan penanda double komparatif ini. Cuma satu ya penandanya, yaitu the more. Maka cari gandengannya the more satu lagi. Seperti itu. Oke, jadi nggak sampai yang ke terlalu dalam-dalam sampai misalnya, atau kita coba latihan soal aja ya seperti biasa. Di situ nanti teman-teman akan nemu. Ternyata segampang itu toh kayak gitu. Di sini misalkan nomor 1 nih, teman-teman coba dulu sedapatnya, sepemahamannya dulu, jangan takut benar ya karena kita belajar. Waktunya 30 detik seperti biasa, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas, silahkan. Sorry, itu di soal ada kata yang hilang ya, teman-teman. Nanti saya baru sadar. Ada yang menjawab Charlie, ada juga jawaban Delta, dan ada juga jawaban Alpha. Let's do it together, kita bahas bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ, nah ketika teman-teman seperti ini ya, mencari subjek predikat, terus nabrak dengan kata the more the, sudah lupakan subjek predikat teman-teman. Cek dulu kelengkapan gandengan the more di sini, yaitu the more yang lain. Harus setelah koma itu harus ada the more, ternyata cuma ada the di situ. Oke, nah itu sebenarnya jawabannya adalah ketemu ya, ABCD yang ada more-nya itu adalah yang delta, teman-teman. Worse itu dari kata bad, buruk, buruk itu nggak bisa pakai more, nggak bisa juga pakai r. Kalau buruk atau bad itu nanti untuk bilang lebih buruk pakainya worse yang pakai e, yang masuk ke dalam kotak di bawah tadi yang saya bahas ketika kita membahas komparatif tadi, teman-teman. Oke, berarti jawabannya delta, tapi itu delta kurang the setelahnya. Jadi harusnya the worse the distortions will be. Seperti itu. Oke. Kalau yang alpha, worse yang pakai T, teman-teman, itu yang paling. Itu bukan more, itu adalah most. Caranya bilang yang paling. Beda arti ya, alpha bukan. Kalau yang bravo, more bad. Nah, secara grammar ada more-nya benar, tapi jangan buru-buru karena bad itu nggak bisa pakai more, teman-teman. Harus berubah. Ya, lebur dia. Bravo bukan. Nah, yang Charlie worse itu sudah ada more di dalamnya. Di arti katanya sudah ada more-nya. Maka nggak perlu lagi pakai more. Nanti jadi pemborosan. Charlie nggak bisa, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, semakin besar area yang peta kalian tunjukkan, semakin buruk distorsinya nanti. Ya, distorsinya nanti. Terutama ketika kalian bergerak menjauh dari pusat peta tersebut. Seperti itu. Nah, dari nomor 1 mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Sir. Ya, silakan. Berarti itu contoh yang salah ya. Berarti ini wajib dikasih the distortions ya. Secara urutan atau kesamaan ya, itu harusnya dikasih the itu. Ya, kayak tadi kan berarti kalau misalkan nggak ada D-nya, kalau misalkan ini dipertanyakan berarti termasuk yang salah ya kalau nggak ada D-nya ya. Betul, itu nanti misalkan teman-teman ada kata worse sama worse the, pilih yang worse the, teman-teman. Sepertinya saya waktu copy paste kehilangan kata the-nya, jadi ketinggalan kata the-nya. Seperti itu. Nanti saya ganti ya. Garip. Oke. Gimana? Mungkin ada pertanyaan, teman-teman, sebelum lanjut ke nomor 2? Nggak ada, kita lanjut dulu. Dicoba lagi, silahkan. Sorry, nah itu ya, ada the larger, the more, maka kita harus carikan gandengannya the more juga. Oke, jawabannya delta. Next, number 2, dicoba dulu, jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban alpha, dan saya lihat everybody picks alpha. Let's do it together. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah, ketika teman-teman mencari subjek predikat ketabrak dengan kata the more the, ini penada double komparatif ya, teman-teman. Maka carikan temennya, yaitu the more the juga setelah koma. Nah, itu pas belum ada, berarti carikan the more. Yang alpha, the higher, nah itu ada kata the more, kita tahan dulu. Kalau yang bravo nggak ada the-nya, bravo nggak bisa, nanti jadi komparatif aja, bukan double komparatif ya. Yang Charlie nggak ada more-nya, Charlie nggak bisa. Yang delta itu bukan more tapi most, itu yang paling, teman-teman. Oke, bukan semakin, berarti delta juga bukan. Fix jawabannya adalah yang alpha. The lower the stock market falls, the higher the price of gold prices. Kalau diartikan, semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu. Oke. Next, atau ada pertanyaan, teman-teman? Atau nanti kalau ada pertanyaan langsung unmute ya, dan please throw your questions. Oke, next, number 3. Dicoba dulu, silakan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban delta, delta, delta. Baik, semuanya menjawab delta. Baik, kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari predikat. Nah, ketika mencari predikat menemukan kata the more, lupakan dulu predikatnya. Ya, kita cek dulu kelengkapan gandengannya the more. Setelah koma, di situ harusnya ada the more tapi nggak ada, ya teman-teman. Berarti harus dicarikan yang ada the more-nya. Yang alpha di situ nggak ada the more, alpha nggak bisa, teman-teman. Bravo nggak ada the-nya ya, Bravo nggak bisa. Charlie nggak ada more-nya, Charlie nggak bisa, jawabannya berarti yang delta, yaitu the more the di situ. Ya, berarti fix jawabannya delta. The greater the population there is in a locality, the greater the need there is for water, transportation, and disposal of refuse. Kalau diartikan, semakin besar populasi yang ada dalam sebuah locality di sini artinya perkumpulan warga atau perkumpulan rumah warga seperti itu ya. Semakin besar kebutuhan yang ada untuk air, transportasi dan pengolahan limbah. Seperti itu. Oke, next lanjut ke nomor 4, teman-teman. Lanjut lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Well, 30 seconds over. Please send your answer to the chat, guys. Oke, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat everybody picks delta. Let's do it together. Kita cari subjek predikat. Ketika mencari subjek predikat, menemukan the more seperti ini ya, ada kata the less. Less itu kata more dari little, sedikit. The less itu lebih sedikitnya, more apa namanya? Semakin sedikit berarti itu artinya. Setelah koma itu juga harusnya ada the more the ya, teman-teman. Cari ABCD yang ada the more-nya. Yang alpha, the stress itu bukan more ya, teman-teman. Itu kata benda, stress itu artinya tekanan. Alpha bukan, yang Bravo nggak ada the-nya, Bravo bukan, Charlie juga nggak ada the-nya, Charlie bukan. Jawabannya adalah yang delta, the greater the stress. Jadi, the less the surface of the ground yields to the way of the body of a runner, the greater the stress to the body. Kalau diartikan, nah ini contohnya yang subjek predikatnya cuma satu, teman-teman. Jadi yang di awal sebelum koma itu ada predikat yields, di setelah koma itu nggak ada predikat sama sekali. Seperti itu. Kalau diartikan semakin sedikit permukaan tanah yang menahan berat badan dari seorang pelari, semakin besar tekanan terhadap tubuh tersebut atau badan tersebut. Seperti itu. Oke, next. Jawabannya delta ya. Number 5 dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, kemudian nanti kita bahas. Nah, ini banyak nih. Ada Alpha, ada Bravo, ada Charlie. Oke, nice. Kita kerjakan bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan, nah di depan itu ada kata the more, setelah koma sudah ada the more juga. Nah, ini bukan mencari gandengan double komparatifnya, tapi mencari kata benda yang dibandingkan. Ya. Nah, syarat atau aturan di double komparatif, bendanya itu harus jelas. Maksudnya harus jelas gimana? Ya yang tadi harus ada the more the. Kalau nggak the ya teman-temannya the. Misalnya ada my atau misalnya ada pokoknya ada kepemilikan, ada intinya bagian dari adjektif yang menunjukkan kalau bendanya itu jelas, teman-teman. Jadi nggak bisa tanpa determiner atau kata sifat yang menjelaskan kata benda. Ya. Kita cari ABCD yang kata bendanya ada determinernya atau umumnya pakai the. Nah, ABCD itu sebenarnya sudah kelihatan. Yang punya the cuma satu, teman-teman, yaitu yang alpha. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Ya, jadi the lower the level of lighting in a room, the more slowly our eyes focus. Kalau diartikan
Semakin rendah tingkat pencahayaan yang ada di dalam sebuah ruangan, semakin pelan mata kita fokus. Seperti itu. Oke, next ya, number 6. Dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada bravo, bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Kita cek teman-teman. Cari subjek predikat. Di situ ada kata kerja states, ya, artinya menyatakan. Subjeknya adalah Hubble's law, hukumnya Hubble. Kemudian setelahnya ada conjunction that. Nah, setelah conjunction that itu ada penanda double komparatif yaitu the greater. Oke, nah yang harusnya conjunction setelahnya diikuti subjek predikat, ini bentuk kalimatnya berarti double komparatif setelahnya ya, teman-teman. Cari gandengannya the more juga setelah koma. Oke. Yang alpha the greatest itu bukan the more, alpha bukan. Yang bravo the greater, nah kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Yang Charlie nggak ada the-nya, nggak bisa ya teman-teman. Nanti artinya lebih besar, bukan semakin besar. Nggak nyambung, nggak enak diartikan. Charlie bukan. Yang delta us, great us, itu perbandingan tapi bukan komparatif ya teman-teman. Intinya bukan the more gitu aja, delta bukan. Fix jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak di antara dua galaksi manapun, semakin besar kecepatan perpisahan relatif mereka. Seperti itu, ya. Terakhir, nomor 7, dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah itu ada kata the flatter a. Nah ini nggak pakai the tapi pakai a. Jadi nggak harus the, teman-teman. Pokoknya teman-temannya the juga boleh. Salah satunya temannya the itu a. Nah untuk teman-temannya the itu kita bahas besok ya di bab namanya adjective. Intinya di situ sudah ada kata sifat penjelas kata benda, the flatter a itu double komparatif. Kita harus carikan gandengannya setelah koma, yaitu the more juga. Nah tapi setelah titik-titik sudah ada more-nya teman-teman, yaitu wavier dari kata wavy, artinya bergelombang. Kalau wavier lebih bergelombang, harus kita rubah jadi semakin bergelombang tambahkan kata the, ya. Nah, A, B, C, D, the itu adalah yang delta. Berarti ya sudah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. The flatter a hair appears under a microscope, the wavier it is. Kalau diartikan, semakin datar sehelai rambut kelihatan di bawah sebuah mikroskop, semakin bergelombang dia di jadinya atau di kehidupannya. Atau maksudnya tidak di bawah mikroskop itu dia bergelombang atau keriting, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita dan latihan kita dan pembahasannya untuk materi double komparatif. Caranya bilang semakin-semakin. Ya, teman-teman, the more, the more. Nah, walaupun jarang keluar, tapi saya merasa perlu untuk mengasihkan ke teman-teman. Dan karena jarang keluar juga, saya kesulitan mencari soal untuk latihan ke teman-teman ya. Jadi nanti saya harap ketika teman-teman ada waktu di luar kelas, tolong dikerjakan latihan yang ada di Google Drive. Masih di dalam file pertama ya teman-teman, masih masuk ke dalam file pertama di bagian terakhir seperti itu. Nah mungkin sebelum saya tutup, adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Sir, Google Drive mana sir? Yang dikirim nanti saya kirim lagi ya. Jadi link-link yang pernah saya share ke teman-teman itu nanti akan saya jadikan satu pesan. Jadi Google Drive, kemudian rekaman pembahasan seperti itu. Nanti akan saya kirim lagi seperti itu.
Atau kalau saya lupa tolong nanti diingatkan ya, karena saya sering lupa. Teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan? Jadi di Google Drive teman-teman bisa mengakses PPT, kalau ada yang perlu PPT-nya, kemudian misalkan latihan juga ada di Google Drive seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya, teman-teman. So, sebentar, latihan soal di Drive itu mau nyocokin jawabannya kemana ya? Nah, di link itu ada, Miss. Jadi di link itu ada kan setiap chapter itu ada dua link. Itu YouTube untuk rekaman kelas sore sama malam. Nah, di bawahnya itu pasti ada tulisannya link untuk pembahasan soal latihan chapter berapa. Nah, berarti di situ diklik aja. Memang di video yang pembahasan itu ada sedikit review kembali, tapi nggak apa-apa, nanti di skip aja langsung ke pembahasan ke pembahasan soal-soalnya juga nggak apa-apa. Seperti itu. Atau nanti saya kirim lagi ya, teman-teman. Seperti itu. Gimana? Dapat ya, Mas? Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? No? Okay. Thank you so much for having me today, everyone. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, have a great day, everyone. See you next time.